Di sini, selamat datang di channel gua. Karena banyak banget yang nanya tentang kebutuhan listrik di komputer atau di PC, jadi sekalian aja gua buatin videonya. Pembahasan di video ini tuh ada 4 poin ya. Yang pertama, menghitung berapa watt power supply yang harus kita beli nanti. Jadi seluruh komponen yang bakalan kita beli nanti, kita hitung semuanya berapa watt kebutuhannya, dia butuh daya listriknya berapa watt, sehingga kita bisa tahu power supply-nya harus berapa watt nanti yang kita belinya gitu. Yang kedua, kuat nggak sih listrik di rumah kita untuk mensuplai daya listrik ke PC rakitan yang nanti kita bikin. Misalkan di rumah kita listriknya cuma 450 watt. Nah itu nanti cukup nggak sih buat PC-nya? Yang ketiga, PC itu boros atau enggak sih? Komputer tuh boros atau enggak sih listriknya? Dan yang keempat, berapa biaya listrik per bulannya? Jadi supaya kita tahu ya listrik per bulannya tuh berapa. Jadi kalau misalkan suatu saat listriknya membeledak, harganya kita nggak suzon ke PC-nya. Jadi kita udah tahu tarif untuk PC-nya tuh dalam sebulan tuh sekian. Nanti gue bakalan kasih tahu cara ngitungnya. Oke, kita langsung aja lanjut ke poin pertama. Tapi subscribe dulu ya. Oke, poin pertama, berapa watt PSU yang dibutuhkan untuk komponen PC yang bakalan kita rakit nanti. Nah, ini tuh ada 3 cara buat kita mengetahui berapa sih kebutuhannya, berapa watt yang harus kita pilih nanti tuh PSU-nya. Oke, cara pertama, cara yang paling simple. Nah, kalau misalkan kalian udah nentuin VGA-nya apa, kita harus pergi ke websitenya VGA-nya. Jadi di sini bakalan dituliskan ya, misalkan gue pakai GTX Gigabyte 1660 Super. Nah, di sini tuh bakal dituliskan PSU yang direkomendasikannya tuh segini. Tapi di sini gue pakai PSU yang 650 watt ya. Karena selain komponen PC itu tuh gue menggunakan fan, menggunakan video capture, terus menggunakan kayak lampu RGB juga nih kayak begini-begini. Ini nyalanya dari PC, gue nggak dicolok ke adaptor. Jadi gue usahain supaya lebih aja gitu ya dari rekomendasinya. Karena si PSU yang wattnya 650 pun belum tentu keluarnya stabil di 650 watt. Bisa aja di bawahnya. Jadi lebih baik kita lebihin aja si wattnya itu. Dan PSU yang 650 watt yang gue pakai itu bukan berarti boros juga 650 watt nyedotnya, bukan. Nyedotnya tetap aja sesuai dengan kebutuhan komponen yang lagi dijalankan. Jadi si listriknya menyesuaikan dengan kebutuhan si komponen. Nanti poin ini bakalan gue bahas di poin ketiga ya. Yang kedua, kita bisa menghitung menggunakan PSU kalkulator yang ada di Google. Kalian cari aja di Google PSU kalkulator. Lalu kita hitung aja sendiri di situ sesuai dengan komponen yang kita pilih. Dan jika udah ditotal semua komponennya berapa watt, misalkan dapatnya 350 watt kayak yang PC gue ini. Nah, itu kita tambahin aja sekitar 100 watt atau 150 watt. Karena kemarin barangnya kosong yang 550 watt, jadi gue ambil yang 650 watt. Jadi pastiin kalian melebihkan watt dari PSU-nya. Dan cara yang ketiga, kita hitung satu persatu setiap komponennya mulai dari prosesor, VGA, dan lain-lain semuanya, RAM, motherboard. Dengan cara kita cari aja berapa watt sih setiap komponennya itu di website resminya ya. Jadi ntar kita jumlahin aja. Tapi cara ini tuh ribet banget ya, mendingan pakai cara pertama atau cara kedua. Oke, kita langsung aja masuk ke poin yang kedua. Kuat nggak sih listrik rumah kita mensuplai daya listrik ke komponen PC yang bakalan kita rakit nanti? Biasanya, limit atau batasan listrik di rumah kita tuh dihitung dengan volt ampere, VA ya. Contoh 500 VA, 900 VA, 1300 VA. Nah, misalkan di rumah kita tuh listriknya cuma 450 VA gitu ya. Itu tuh belum tentu sama dengan 450 watt. Jadi, kalau misalkan 450 volt ampere, kalau misalkan kita pindahin ke watt, itu bisa lebih rendah daripada volt ampere ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu di rumah kita tuh berapa volt ampere sih batasannya. Nanti kita konversikan ke watt. Jadi supaya perkiraannya cukup gitu ya, bisa ngepas gitu. Nah, kalau misalkan kita mau tahu caranya berapa watt sih di rumah kita tuh limitnya. Kalau nggak salah rumusnya tuh watt sama dengan volt ampere kali power factor. Nah, power factor itu biasanya di kita tuh 0,8 atau 0,9 ya. Jadi volt ampere yang di rumah kita dikaliin 0,8. Nah, itu sama dengan wattnya. Misalkan listriknya listrik kayak kos-kosan ya, 450 volt ampere. Nah, 450 volt ampere ini dikali 0,8 sama dengan 360 watt. Berarti listrik di rumah kita tuh bisa kuat maksimal sampai 360 watt. Hal ini dikarenakan ada NCB yang melimit daya listrik yang mensuplai ke rumah. Dan kalau misalkan listrik kalian tuh beneran 450 volt ampere, kalian juga harus memperhitungkan monitornya berapa watt, terus
lampu yang dipakainya juga berapa watt, dan belum magicom ya, belum kayak kulkas gitu. Pokoknya harus hitung semuanya supaya meyakinkan gitu ya, supaya ngepas gitu, nggak mungkin ngejepret. Maksudnya daya listriknya tuh cukup ya, jadi nggak ngejepret. Karena kalau misalkan sering ngejepret, harddisk PC-nya tuh cepat rusak, jadi nggak mungkin bertahan lama. Nah terus kalau misalkan daya listriknya kurang gimana bang? Nah kalau misalkan daya listriknya kurang, masih ada dua cara untuk mengatasinya. Kalian pilih komponen-komponen yang bener-bener irit ya, jadi pilih kayak prosesor yang nggak usah pakai VGA, yang udah ada IGP-nya. Ya kayak Ryzen yang ada seri G-nya, atau Intel yang non seri F ya, seri non F itu yang nggak ada F-nya. Jadi antara Ryzen seri G atau Intel non F. Jadi kita bisa lebih hemat ya kalau misalkan tanpa VGA kan, jadi wattnya lebih berkurang lagi. Dan jangan lupa juga pakai PSU yang bagus, karena PSU juga kadang ngaruh sama wattnya ya. Wah bang, kentang dong, terus gimana? Gue pengen pakai RTX nih bang. Nah kalau misalkan kalian mau pakai RTX, kita masuk ke solusi kedua, naikin daya listrik PLN-nya. Nah jadi di sini udah jelas ya, langsung aja kita masuk ke poin ketiga. PC atau komputer tuh boros nggak sih bang ke listrik? Sebenarnya kalau misalkan ditanya boros atau enggaknya, komponen PC tuh beda-beda ya. Jadi tergantung pilihan komponennya juga. Tadi kan kita udah ngitung berapa watt estimasi full loadnya itu. Nah tapi ingat, itu cuma data aja ya, bukan aktualnya. Kalau misalkan kalian pengen tahu aktualnya berapa, realitanya berapa watt, kalian harus beli wattmeter. Itu tuh ada di online shop, jadi kalian cari aja di online shop wattmeter. Nah nanti kalian bisa ukur berapa watt PC kalian tuh. Nah kalau misalkan PC yang gue pakai berapa watt, nah kalau misalkan kita pakainya cuma browsing, terus kayak dengerin musik, terus kayak office-officean gitu, itu paling sekitar 70 sampai 150 wattan kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan kinerjanya tuh dipakainya biasa-biasa aja, ya nggak berat-berat gitu, itu bakalan lebih irit lah. Tapi kalau misalkan kita pakai sampai full load, itu full load tuh kayak apa ya, kayak si komponen itu kerjanya sampai 100%. Nah itu bakalan boros banget. Itu bakalan terjadi kalau misalkan kita main game-game berat, terus ngerjain kerjaan di software-software yang berat, terus ngerender lah, ngedit lah gitu. Pokoknya yang bikin prosesornya, RAM-nya, VGA-nya semuanya kepake sampai 100%, itu bakalan dibutuhkan daya listrik sesuai dengan estimasi yang pertama tadi kita bahas. Ya misalkan kayak 350 watt atau lebih ya, mungkin bahkan dari estimasinya tuh bisa lebih. Jadi boros atau enggaknya juga tergantung dari pemakaiannya juga ya. Oke, keempat, berapa biaya listrik per bulannya? Kita harus tahu biaya listriknya berapa per bulannya, supaya ketika nanti suatu saat si listriknya tuh tagihannya membeledak, tagihannya tuh mahal banget, melambung, jadi kita nggak suzon ke PC-nya. Jadi kita juga nggak disalahkan sama orang tua juga, itu nggak dimarahin. Gara-gara main game mulu lu nih listriknya jadi naik. Jadi kalau misalkan orang tua nanti marah-marah, kalian kasih lihat aja nih hitungannya. Jadi nih orang cuma segini kok gitu. Biaya listrik di kita tuh biasanya per kWh-nya tuh 1400 berapa gitu ya. Jadi kita buletin aja 1500 per kWh. Artinya kalau misalkan kita menggunakan listrik 1000 watt per 1 jam, itu sama dengan 1 kWh ya. Jadi 1000 watt 1 jam tuh 1 kWh. Lalu cara ngitungnya, misalkan gua ngitung PC gua nih ya, ini PC-nya nggak kentang, nggak dewa, jadi spek-spek mid-end gitu ya, spek-spek sedang gitu. Misalkan gua pakai full load 400 watt dalam waktu 6 jam terus-terusan ya, sehari. Satu hari 6 jam terus-terusan, kinerjanya 100%, jadi 400 watt. Cara ngitung biaya listriknya begini. Ini biasanya rumusnya gini ya. Per hari, watt PC dibagi watt per jam dikali waktu pemakaian. Lalu kita jumlahkan dulu. Setelah itu kita kali dengan tarif listriknya 1.500. Lalu hasilnya 3.600 per hari ya, 3.600 rupiah per hari. Nah untuk nyari per bulan ya, tinggal kalikan aja nih. 3.600 kali 30 hari sama dengan 108.000 per bulan. Nah, hitungan ini pun bisa sampai 108.000 per bulan kalau misalkan kita pakainya rutin tiap hari 6 jam berturut-turut dengan maksimal load ya. Jadi kita pakainya software-software berat 6 jam per hari, rutin tiap hari. Nah, itu bisa sampai 108.000. Kalau misalkan pakainya nggak rutin gitu, nggak tiap hari, jarang-jarang, ya mungkin bisa kurang juga. Tapi kalau misalkan lebih dari 6 jam per hari, mungkin bisa lebih juga. Ya pokoknya hitung aja lah ya, ntar sendiri. Jika kalian masih ada yang bingung, jangan lupa tanyain aja di kolom komentar.
Dan jika kalian suka, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Aldi di sini, see you in next video. Bye bye.